Gelombang terbaru, Rusia kirim 8 tank T-90 ke Ukraina. Tampaknya Rusia terus mengirim tank terbaik ke medan perang Ukraina, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Satu rangkaian kereta membawa 8 tank T-90 dalam perjalanan ke Ukraina terlihat di stasiun Samara di tenggara Rusia Eropa. Patut dicatat bahwa batch baru terdiri dari 8 tank tempur utama T-90 tanpa modifikasi. Semua tank yang dikirim tanpa dilengkapi armor reaktif atau persenjataan tambahan. Kondisi ini kontras dengan tank T-90 utama yang telah dilengkapi fitur tambahan dan dikirim ke Ukraina. Video yang merekam kereta membawa 8 tank T-90 diperkirakan baru 24 jam lalu. Ini kontras dengan kunjungan Dmitry Medvedev, pemimpin Partai Rusia Bersatu dan mantan Presiden dan Perdana Menteri ke Uralvagonzavod di Nizhny Tagil. Mr. Medvedev berada di pabrik tank terbesar Rusia atas perintah Mr. Vladimir Putin, Presiden Rusia, untuk memeriksa jalannya produksi tank. Medvedev menggunakan saluran telegramnya untuk menginformasikan kepada publik tentang kunjungan tersebut. Di akhir pesannya, dia secara tidak langsung berbicara kepada negara-negara barat, meyakinkan mereka bahwa Rusia tidak akan kehabisan senjata. Membaca analisis musuh, saya telah berulang kali menemukan klaim bahwa peralatan militer dan senjata yang dibutuhkan di Rusia akan segera habis. Seolah-olah mereka telah menyia-nyiakan segalanya. Jangan terlalu berharap. Produksi senjata dan peralatan khusus berlipat ganda ke segala arah, dari tank dan meriam hingga rudal presisi dan drone. Tunggu, tulis Medvedev dikutip Sindonews dari laman Bulgarian Military. Terlepas dari klaim Medvedev, pengiriman 8 tank tidak dapat digambarkan sebagai persediaan senjata yang tidak habis-habisnya. Uralvagonzavod mungkin beroperasi pada kapasitas produksi total, tetapi tank yang dihasilkan dari jalur produksi tidak dalam jumlah besar. Apakah keputusan Moskow untuk memodernisasi 800 tank T-62 akibat lambatnya produksi T-90? Ini sangat mungkin. Rusia masih membutuhkan senjata dan lebih cepat untuk memodifikasi yang lama daripada membangun yang baru. Terakhir kali tank T-90 baru meninggalkan Uralvagonzavod adalah pada bulan September. Lebih dari sebulan yang lalu, satu bagian dari tank T-90 pergi ke Ukraina untuk mengisi kembali brigade tank yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan yang lain dikirim ke divisi distrik militer barat. Disebutkan beberapa hari yang lalu bahwa Rusia menggunakan tank T-90 Bhisma milik India yang baru dimodernisasi. Dari berbagai sinyal pihak India serta pernyataan setengah hati politisi India, sepertinya Moskow belum meminta izin New Delhi untuk menggunakan tank tersebut dalam perang di Ukraina. Kremlin sebelumnya telah memperingatkan bahwa pengiriman tank semacam itu akan menjadi eskalasi konflik yang berbahaya di Ukraina. Dan Kremlin mengecam keras tindakan Jerman dan Amerika Serikat yang mengirimkan persenjataan berat kepada musuh-musuhnya. Namun mereka menegaskan bahwa baju besi baru tersebut tidak akan menghentikan Rusia untuk mencapai tujuannya di Ukraina. Potensi yang diberikannya kepada angkatan bersenjata Ukraina jelas dibesar-besarkan. Kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, tank-tank itu akan terbakar sama seperti tank-tank lainnya. Moskow mengecilkan tindakan tersebut tepat setelah pengumuman tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan muka ketika negara-negara barat meningkatkan pertaruhannya di Ukraina. Beberapa ahli Rusia juga menekankan bahwa pasokan baju besi mematikan tersebut akan relatif terbatas dan mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mencapai garis depan. Perang Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut, seolah konflik dari kedua negara tersebut belum usai juga. Rusia dikabarkan mulai menggunakan tank tempur T-14 Armata untuk menyerang Ukraina,
tetapi mereka belum berpartisipasi dalam operasi penyerangan langsung. Berdasarkan laporan dari RIA, tank-tank tersebut telah dilengkapi dengan perlindungan ekstra di sisi-sisinya dan menyiapkan kru yang telah menjalani koordinasi tempur di tempat pelatihan di Ukraina, seperti dilaporkan RIA pada hari ini dari sumber yang tidak disebutkan namanya. Tank T-14 memiliki menara tak berawak dan krunya mengontrol persenjataan dari jarak jauh dari kapsul lapis baja terisolasi yang terletak di bagian depan badan tank. Tank-tank tersebut memiliki kecepatan maksimum di jalan raya 80 km per jam. T-14 pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Kremlin memerintahkan produksi 2.300 tank pada tahun 2020, tetapi kemudian diperpanjang hingga tahun 2025 menurut laporan media Rusia.